Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang dirahmati Allah, para pemirsa semuanya, pada bulan Ramadan ini kita berupaya untuk terus meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah melalui amaliyah Ramadan. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai kiat-kiat untuk mencapai menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembiasaan amaliyah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, sembahlah rabbakum, Rabbmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada 6 kiat yang dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yurabil muslim nafsahu ala ta'atillah, bagaimana membina diri kita sebagai seorang muslim supaya kita menjadi orang yang selalu taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Dengan memperbanyak sujud artinya dengan memperbanyak sholat. Dalam sehari semalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sholat baik wajib maupun sunat tidak kurang dari 40 rakaat. Wajib 17, ditambah rawatib yang mengikuti sholat fardu ada 10. Qobla duhur, bada duhur, bada maghrib, bada isya, qobla subuh, totalnya 10, masing-masing 2. Selanjutnya 10 dengan 17 jadi 27, ditambah sholat malam atau sholat tarawih 11 rakaat, 11 dengan 27 38. Mencapai 40 dengan sholat duha 2 rakaat saja sudah mencapai 40, apalagi sholat duhanya sampai 8 rakaat. Hal ini adalah pembiasaan untuk menjadi orang yang selalu taat kepada Allah. Dan ini yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercantum di dalam surah Al-Fat, surah ke-48 ayat terakhir, yakni ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud. Kelihatan dari wajah mereka dari bekas sujud. Dengan banyaknya sujud kita kepada Allah, maka kita akan semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, kaifa yurabil muslim nafsahu ala ta'atillah, bagaimana membina diri kita sebagai seorang muslim supaya kita menjadi orang yang selalu taat kepada Allah, yaitu tilawatil Quran yaumian,
membaca Al-Quran setiap hari. Pembiasaan ini di bulan Ramadan supaya bisa diterapkan di 11 bulan berikutnya, bahwa Al-Quran bukan hanya dibaca di bulan Ramadan, tapi pembiasaannya dilaksanakan di dalam bulan Ramadan supaya di 11 bulan berikutnya kita terbiasa selalu membaca Al-Quran setiap hari. Yang ketiga, kaifa yurabil muslim nafsahu ala ta'atillah, bagaimana membina diri kita sebagai seorang muslim supaya kita menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah. Yani adalah zikrullah azza wa jalla katsiran. Zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Yang dimaksud dengan banyak zikir atau sebanyak-banyaknya zikir adalah dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, kita selalu ingat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Senantiasa dia berzikir kepada Allah, qiyaman dalam posisi duduk, wa qu'udan qiyaman dalam posisi berdiri, wa qu'udan dalam posisi duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Sehingga ketiga tempat itu kita selalu ingat kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah, insya Allah dia akan menjadi orang yang husnul khatimah. Yang keempat, kaifa yurabil muslim nafsahu ala ta'atillah, bagaimana membina diri kita sebagai seorang muslim supaya kita menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah. Yani adalah dia senantiasa untuk berdoa kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah karena diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Silakan berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonanmu. Jadi dengan berdoa, sering meminta kepada Allah, Allah senang. Dan Allah senang kepada orang yang suka meminta kepadanya. Hal ini kita dalam kondisi apapun selalu bermohon kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Insya Allah kita semakin dekat kepada Allah. Yang terakhir, yang keenam, kaifa yurabil muslim nafsahu ala ta'atillah, bagaimana membina diri kita sebagai seorang muslim supaya kita menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah. Yakni yang kelima ini adalah infak was sedekah. Orang yang selalu infak dan sedekah ini, insya Allah dia menjadi orang yang takwa kepada Allah. Sebab salah satu ciri orang takwa adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Orang yang senantiasa infak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang keenam, ciri orang yang bisa menjadi orang yang takwa, pelatihannya adalah siyamu tatawu, saum sunat. Saum sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di bulan Sya'ban, itulah bulan yang paling banyak dilakukan untuk saum sunat. Dan setelah Ramadan nanti ada saum nyawalan, 6 hari saum di bulan Syawal, itu minimal. Selanjutnya kita insya Allah akan terbiasa menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah, manakala keenam kiat tersebut kita berupaya untuk melatih diri melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu mengamalkannya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kita benar-benar Ramadan yang sukses adalah Ramadan yang bisa mengantarkan diri kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.